Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami datang ke hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Kiranya Engkau boleh memimpin kami pada waktu pertemuan sore hari ini. Ketika kami mempelajari mengenai pekerjaan Kristus, karya Kristus yang begitu sungguh amat mulia, yang tak terbayarkan oleh apapun di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan bahwa firman yang kami beritakan dan yang kami dengar pada sore hari ini bukan saja memuaskan intelektual kami, tetapi mengubah hati kami, membuat diri kami bertekuk lutut di bawah kuasa salib Kristus dan mengaku bahwa Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa sekali lagi menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Allah mengambil alih segala sesuatu dan biarlah Engkau yang berperkara di dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan hari ini, sehingga Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saudara dan saya membahas mengenai penebusan terbatas, saudara dan saya perlu mengetahui apa saja pemikiran Arminianisme yang spesifik terkait dengan penebusan yang terbatas yang mereka tentang. Apa saja yang kemudian mereka itu lawan mengenai pemberitaan atau pengajaran firman yang tepat dari khususnya pandangan daripada reformasi. Nah, kita lihat ada sekitar 5 poin penting yang berbicara mengenai pemikiran Arminianisme yang tercatat di dalam dokumen dari Synod of Dort. Kita lihat yang pertama, saudara dan saya bisa baca di dalam teks yang saya sampaikan di sini. Allah Bapa telah menentukan anaknya untuk mati di atas kayu salib tanpa adanya keputusan yang pasti dan tentu untuk menyelamatkan orang-orang tertentu, saudara. Apa artinya kalimat nomor 1 ini, saudara? Implikasinya itu sangat-sangat mendobrak atau menghancurkan apa yang sudah disampaikan atau dipelajari pada waktu yang lalu. Mereka, Arminianisme, itu menolak pemilihan kekal Allah atas sejumlah orang tertentu. Kenapa? Karena Allah memang menetapkan Yesus itu mati di atas kayu salib, tetapi tidak ada satu keputusan yang tetap atau tentu siapa yang akan selamat. Jadi keselamatan yang Yesus kerjakan ini adalah sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama menolak dengan tepat pemilihan kekal Allah atas sejumlah besar orang tertentu yang ditetapkan untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Ini hal yang ditentang oleh Arminianisme. Yang kedua, pokok pikiran dari Arminianisme, saudara. Oleh pelunasan yang telah dilakukannya, saudara perhatikan kalimat ini, dilakukan oleh Kristus, saudara. Kristus tidak memperoleh dengan pasti seorang pun, baik keselamatan sendiri maupun iman, yang membuat pelunasan itu dengan ampuh diraih demi keselamatan. Sebaliknya, apa yang dilakukan oleh penderitaan Kristus atau pengorbanan Kristus, saudara, dia hanya membuka babak baru dalam tindakannya terhadap manusia dan menentukan syarat-syarat baru apa saja yang dikehendakinya, misalnya iman dan pertobatan kepada Yesus Kristus. Lalu apakah syarat-syarat itu dipenuhi? Tergantung pada kehendak bebas manusia. Maka dapat saja terjadi 2 kemungkinan. Tidak seorang pun yang diselamatkan, atau semua orang dapat memenuhi syarat itu dan semua diselamatkan. Apa implikasi dari poin kedua ini, saudara? Arminianisme mau menekankan bahwa mereka dengan tegas menolak keampuhan atau keefektifan dari pengorbanan Kristus. Saudara ingat, keampuhan dan keefektifan dari penebusan Kristus berarti Kristus memang berkorban, dia memang mencurahkan darahnya, tetapi tidak cukup efektif atau tidak cukup ampuh untuk menyelamatkan orang-orang yang telah ditetapkan Tuhan dalam kekekalan. Saudara ingat ini, pemilihan telah ditolak ya, kemudian keampuhan atau keefektifan dalam karya Kristus itu pun ditolak mentah oleh Arminianisme. Hal yang lain yang dia tambahkan di situ adalah apa? Kemungkinan untuk semua orang diselamatkan dibuka justru oleh pengorbanan Kristus, dan kemungkinan itu bergantung kepada bukan kedaulatan kekal Allah, tetapi bergantung pada siapa? Manusia, kedaulatan kehendak manusia. Poin yang ketiga, saudara, Arminianisme punya pemikiran ya, saudara ya. Poin ketiga, isi perjanjian baru, yaitu perjanjian rahmat yang telah diikat oleh Allah Bapa dengan manusia,
melalui kematian Kristus bukanlah bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah dan diselamatkan oleh iman sejauh iman ini meraih jasa Kristus. Pembenaran bukan oleh iman karena jasa Kristus. Sebaliknya, isinya bahwa Allah membatalkan tuntutan ketaatan sempurna terhadap hukum Taurat dan menganggap iman itu sendiri serta ketaatan iman, yaitu yang dilakukan oleh manusia dengan kekuatan manusia atau dengan kehendak manusia sendiri, meskipun tidak sempurna, sebagai ketaatan sempurna kepada hukum Taurat serta dengan penuh rahmat menilainya layak diganjar hidup yang kekal. Saudara, poin 3 punya implikasi yang juga sekali lagi menyerang jantung kekristenan. Apa itu? Pembenaran oleh jasa Kristus ditolak. Tanpa andil manusia di dalamnya itu ditolak. Dan iman sebagai satu-satunya sarana yang Allah tetapkan. Bahkan iman itu, saudara, adalah anugerah Allah untuk memperoleh pembenaran karena jasa Kristus. Juga ditolak. Ya, ditolak oleh Arminian, saudara. Sebaliknya, semua kelakuan baik manusia, perbuatan baik manusia, sekalipun tidak sempurna, saudara, dianggap sempurna oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah membatalkan tuntutan ketaatan sempurna kepada hukum Taurat. Saudara, kalau lihat poin ketiga, saudara dan saya mulai berpikir, apakah Allah itu berdusta terhadap semua janjinya? Apakah Allah itu menyangkali hukum yang telah ditetapkan sendiri? Poin yang keempat, saudara, Arminianisme. Dia bilang apa di situ? Semua orang telah diterima oleh Allah. Semua orang telah diterima, saudara. Sehingga mereka diperdamaikan dengan Allah dan turut mengambil bagian dalam karunia perjanjian itu. Maka tidak seorang pun takluk pada hukuman kekal karena dosa turunan. Dan tidak seorang pun akan dihukum karenanya. Sebaliknya semua orang bebas dari kesalahan yang disebabkan oleh dosa tersebut. Dia telah berkehendak mengaruniakan secara sama rata kepada semua orang anugerah-anugerah yang telah diperoleh oleh kematian Kristus. Saudara, apa maksud daripada poin keempat, implikasinya bagi iman Kristen, saudara? Itu berarti Arminianisme menolak dosa turunan yang tadi kita sudah sepakati. Bahkan kita temukan dasar firman-Nya begitu kuat di dalam kerusakan total manusia. Total depravity itu dibongkar habis-habisan, saudara. Dia tolak dosa turunan. Tidak ada penghukuman kekal, berarti tidak ada neraka, saudara. Tidak ada neraka. Sekaligus dikatakan bahwa keselamatan itu adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Tanpa kecuali, saudara. Karena Allah mengasihi semua manusia. Bahkan, saudara, ada bagian yang betul-betul kita sangat sulit terima. Kaum reprobrat, kaum yang ditolak Tuhan, kaum yang tidak dipilih Tuhan, seperti Esau, seperti Yudas Iskariot yang jelas-jelas menentang Tuhan, tidak percaya kepada Kristus sampai mati. Dikatakan mereka pun selamat. Mereka pun selamat, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kaum Arminian bilang begini, Kristus bukan saja mencurahkan darahnya, tapi Kristus itu menumpahkan darahnya, saudara. Dia menumpahkannya, saudara, sehingga semua orang bisa berbagian di dalamnya. Dan kalau ada yang tidak berbagian di dalamnya, maka ada bagian dari darah Kristus, saudara, yang mubazir, yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak efektif. Ya, ini implikasi yang ada di dalam poin yang keempat. Yang kelima, saudara, Arminianisme punya pemikiran Kristus tidak dapat dan tidak perlu mati. Bagi mereka yang dikasihi Allah dengan kasih yang tertinggi dan yang telah dipilihnya untuk hidup kekal, Dia memang tidak mati bagi mereka karena orang yang sedemikian tidak memerlukan kematian Kristus. Dengan kata lain, Kristus tidak perlu mati berarti tidak ada necessity untuk pengorbanan Kristus di muka bumi ini. Kristus boleh datang, boleh enggak sih? Saudara, ketika kita membahas mengenai pemikiran Arminianisme, kita lebih dapat mengerti pokok pikiran dari Arminian. Jadi kita tidak cuma melawan tanpa mengerti isi pokok dari pikiran mereka. Tapi ketika saudara dan saya membaca 5 poin daripada Arminianisme, saudara dan saya langsung sadar bahwa semua pembahasan kita di awal mengenai kerusakan total manusia, mengenai predestinasi yang ditetapkan berdasarkan kedaulatan kekal Allah karena kasih Allah kepada engkau dan saya, semuanya tidak berguna. Karena apa? Dihancur leburkan, digagal totalkan, ditolak semua oleh Arminianisme. Apa sikap saudara dan saya?
sebagai orang Kristen. Ketika kita ada di tengah-tengah tantangan yang demikian. Ini bukan saja ada pada zaman lampau, tetapi ketika saudara dan saya masuk kepada zaman sekarang, bergaul dengan anggota-anggota gereja yang lain, ternyata ada orang-orang juga yang masih memiliki pandangan-pandangan yang demikian, saudara. Dan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita wajib untuk mempertanggungjawabkan betapa perlunya penderitaan dan kematian Kristus. Dan untuk siapa Kristus itu mati? Apa tujuannya Yesus datang ke dalam dunia? Untuk siapa dia berikan darahnya? Dengan demikian saudara dan saya menegakkan supremasi Kristus di dalam seluruh karya penebusan dia bagi manusia yang berdosa. Poin yang kedua, B. Kita lihat perlunya penderitaan dan kematian Kristus. Ini adalah sesuatu ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini adalah seharusnya ada. Kenapa saudara? Penderitaan Kristus itu adalah satu-satunya cara, saudara. Satu-satunya cara untuk memperoleh keselamatan bagi manusia berdosa. Allah tidak punya plan A, Allah tidak punya plan B, saudara. Satu-satunya plan yang Allah berikan bagi manusia ketika manusia itu berdosa hanya satu, yaitu kematian Kristus. Saudara dan saya bisa melihat itu di dalam Kejadian 2 ayat 17. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, Allah berkata bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi ada satu buah pohon di tengah-tengah taman yang tidak boleh kau makan buahnya, itu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Mati, saudara. Itu berarti konsekuensi logis daripada dosa adalah kematian. Dan satu-satunya cara untuk peroleh keselamatan adalah kalahkan kematian itu. Melalui apa? Melalui kematian, saudara. Kalahkan kematian itu, kalahkan hukuman kematian akibat dosa itu dengan kematian. Dan itu adalah satu-satunya cara yang Allah berikan kepada engkau dan saya. Tidak ada plan A, tidak ada plan B. Saudara tidak bisa menghayal begini, kalau Yesus itu tidak datang dan mati di atas kayu salib, apakah Allah bisa melakukan cara penyelamatan yang lain? Jawabnya iya, bukan? Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya dengan cara yang lain, walaupun tanpa jalan salib. Tetapi Allah berkehendak menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk keselamatan bagi manusia berdosa adalah dengan Yesus mati. Karena dengan Yesus mati, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan itu dinyatakan dengan begitu amat jelas, saudara. Tanpa kematian Kristus, satu-satunya cara untuk manusia selamat, maka tidak akan ada keselamatan. Saudara dan saya melihat ada 3 hal yang saya tawarkan di situ sebagai cara manusia untuk kemudian memperoleh keselamatan. Yang pertama, saudara dan saya melihat bahwa korban-korban binatang, bukan? Dan kita tahu bahwa sejak dari perjanjian lama Allah memberikan cara, metode bagaimana manusia itu dapat berelasi kembali dengan Tuhan di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, di dalam damai sejahtera. Dan itu dimulai bahkan di Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 21 menunjukkan bahwa Allah sendiri yang menyembelih binatang dan kemudian menyematkan kulit binatang itu kepada tubuh manusia yang telanjang itu. Artinya Allah sendiri yang menetapkan satu metode penyelamatan, yaitu dengan darah. Dan darah itu disimbolkan dengan korban binatang. Tetapi apakah binatang cukup memadai untuk menghapus dosa manusia? Untuk menggantikan manusia dan membawa keselamatan bagi manusia? Jawabnya tidak. Kita semua setuju bahwa berdasarkan Kolose 2 ayat 17, Ibrani 10 ayat 1 dikatakan bahwa korban binatang dalam seluruh perjanjian lama mengacu kepada Kristus. Ibrani 10 ayat 1 mengatakan bahwa itu adalah bayang-bayang daripada korban yang asli itu, yaitu Kristus. Dan itu berarti bahwa Allah tidak menginginkan korban binatang untuk mengganti manusia. Karena yang berdosa itu manusia, saudara. Binatang tidak memadai karena binatang levelnya di bawah manusia, tidak mungkin sama sederajat dengan manusia, maka tak bisa menyelamatkan manusia sekalipun dikorbankan. Karena itu, saudara, penjelasan di dalam perjanjian lama dan di dalam kitab Ibrani, orang Israel setiap tahun harus kasih korban binatang, harus kasih korban binatang, harus kasih korban binatang. Kenapa? Tiap tahun harus kasih korban binatang untuk penghapusan dosa. Kenapa, saudara?
Karena memang itu tidak memadai, tidak cukup pada dirinya sendiri untuk memberikan keselamatan. Kalau itu cukup pada dirinya sendiri untuk memberikan keselamatan bagi manusia, maka tidak perlu dilakukan berulang kali. Saudara dan saya langsung melihat bahwa hal yang pertama, bukan binatang yang diinginkan Allah untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Yang kedua, korban manusia lainnya. Jawabnya juga tidak mungkin, saudara. Karena Alkitab dalam Kejadian 22 dan 2 Raja-Raja, Roma 3 ayat 23 mengungkapkan bahwa Allah tidak ingin manusia mati. Bahkan manusia berdosa mati ganti manusia berdosa lainnya pun tidak bisa. Karena apa? Memang Allah tidak inginkan satu manusia pun mati kecuali satu manusia yang lain, yaitu Yesus Kristus. Allah tidak menginginkan korban manusia, saudara. Karena itu semua praktek-praktek kafir di dalam perjanjian lama yang mengorbankan anak, mengorbankan manusia, itu ditentang oleh Tuhan. Allah bilang kepada Abraham, serahkan anakmu Ishak menjadi korban bakaran bagiku. Tapi waktu Ishak mau ditusuk sama Abraham, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan bilang, jangan kau apa-apakan anak itu. Langsung Allah menyiapkan anak domba untuk menggantikan korban Ishak, saudara. Artinya memang Allah tidak mau menerima korban manusia lainnya. Selain karena memang manusia itu berdosa, karena itu dia tidak bisa menggantikan manusia lainnya ataupun dirinya sendiri. Tetapi juga memang Allah tidak mau manusia itu mati. Ciptaan yang diciptakan itu mati, saudara. Allah itu adalah Allah yang menginginkan kematian satu-satunya manusia yang dia mau, yaitu Kristus. Yang ketiga, bukan juga korban malaikat. Saudara baca Ibrani 2 ayat 14 dan 16. Malaikat saja bukan menjadi objek keselamatannya Allah, tetapi manusia yang menjadi objek keselamatannya Allah, saudara. Apalagi malaikat mau korban diri ya bagi engkau dan saya, tak mungkin. Kenapa? Karena malaikat tidak memiliki tubuh seperti manusia. Maka malaikat tak mungkin melakukan apa yang disebut dengan pengorbanan demi keselamatan. Karena metode untuk keselamatan hanya satu, darah tercurah. Darah tercurah itu satu-satunya yang Allah taruh sebagai ketetapan dia untuk keselamatan manusia yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saudara dan saya melihat betapa perlunya penderitaan dan kematian Kristus bagi manusia yang berdosa. Syarat penebusan bagi engkau dan saya. Sejak manusia sebelum jatuh dalam dosa, manusia membutuhkan mediator. Manusia membutuhkan perantara. Kenapa, saudara? Karena manusia adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Ada kualitatif difference, saudara. Ada perbedaan kualitatif yang tak terjembatani antara ciptaan dan pencipta. Maka manusia tetap membutuhkan seorang mediator. Dan mediator itu khusus di dalam penebusan. Dalam fungsi menjalankan penebusan. Baru dimulai pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Ingat, mediator telah diperlukan manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi fungsi mediator dalam penebusan baru terlaksana pada waktu kapan? Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dan mediator itu, saudara, bukan manusia Allah, tapi Allah manusia. Kenapa kalimat ini penting, saudara? Bukan manusia Allah, bukan manusia yang kemudian diangkat menjadi Allah, saudara. Ada pandangan bidat yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa. Dia diangkat menjadi Allah pada waktu kapan? Pada waktu pembaptisan. Jawabnya salah, saudara. Yesus adalah Allah manusia. Apa maksudnya, saudara? Ini bicara mengenai natur Kristus, natur Kristus. Natur Kristus sebagai Allah dan manusia sekaligus. Ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang mediator. Kita tahu bahwa mediator itu berarti perantara atau orang yang berdiri di antara Allah Bapa yang memurkai manusia yang berdosa dan dengan manusia yang harusnya mati karena dosa-dosanya. Kristus berdiri di antara Allah Bapa dan manusia yang berdosa. Itu artinya mediator, saudara. Dan syarat bagi mediator itu harus Allah manusia. Karena apa? Ada dua tuntutan Allah yang saudara dan saya tidak mungkin penuhi sebagai manusia. Malaikat tak mungkin, binatang tak mungkin. Apa itu, saudara? Tuntutan keadilan dan kebenaran Allah. Allah menuntut
tadi saya sudah sebutkan dari Kejadian 2 ayat 17, manusia yang berdosa, manusia itu juga yang harus mati. Untuk dapat keselamatan, manusia yang berdosa harus mati. Dia harus bertanggung jawab terhadap dosanya. Dia harus mati. Bukan binatang, bukan malaikat, tapi manusia itu. Dalam Yehezkiel 18 ayat 4 dikatakan bahwa manusia yang berdosa, dia harus dihukum mati. Saudara dan saya ingat hal yang kedua. Selain dihukum mati, murka Allah yang ditanggungkan kepada engkau dan saya ketika dihukum mati adalah murka yang tak berhingga. Murka yang kekal, saudara, tak berhingga, saudara. Kalau saudara dan saya dimurkai sama orang tua atau dimurkai sama presiden, ya saudara dan saya tahu ada limitnya, ada batasannya. Ada waktu di mana saudara misalnya kalau masuk penjara pun ada remisi, ada macam-macam saudara ya. Misalnya ada pengampunan tertentu yang diberikan oleh presiden kepada kita di dalam hari-hari raya tertentu, misalnya di dalam kita punya negara. Ada semacam limitasi tertentu saudara ketika kita mendapatkan hukuman. Tetapi hukuman Allah adalah hukuman yang tak berhingga. Beban murka Allah adalah beban tak terhingga, beban yang kekal. Maka itu berarti membutuhkan natur Allah ada pada diri mediator. Bukan saja natur manusia harus ada pada diri mediator, tetapi dia harus bernatur Allah. Karena bagaimana mungkin dia bisa tanggung suatu murka yang tak berhingga dari Allah pencipta langit dan bumi. Manusia siapa yang bisa tanggung, saudara? Alkitab bilang bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa tahan berdiri di hadapan anak Allah. Karena apa? Kita punya dosa menyebabkan saudara dan saya tak mungkin menanggung murka Allah. Tetapi sekaligus saudara dan saya adalah ciptaan yang terbatas, yang tak mungkin menanggung hukuman atau beban murka Allah yang tak terbatas itu, tak berhingga atau kekal itu. Maka saudara dan saya sekali lagi menginginkan atau mencari mediator, juru selamat yang seperti ini. Manusia yang mati, tetapi juga pada saat dia mati, dia sanggup menanggung seluruh murka kekal Tuhan. Saudara, yang kedua, tuntutan yang harus dipenuhi oleh mediator, apa itu? Manusia itu harus sempurna tanpa dosa. Unik bukan? Alkitab bilang yang mati adalah manusia yang berdosa. Tetapi kali ini yang mediator adalah manusia yang mati itu, tetapi pada saat yang sama dia adalah tanpa dosa dan sempurna. Ini sebuah ironi bukan? Ironi yang Allah sendiri tetapkan. Dan kalau saudara dan saya melihat akan hal ini, tidak ada satu manusia pun yang dapat berkata dia luput dari dosa. Rasul Paulus bersaksi di dalam Roma pasal 7. Dia mengatakan, jika hukum Taurat tidak mengatakan kepadaku apa itu keinginan, maka aku tidak tahu bahwa aku telah berdosa dalam keinginanku. Ketika aku belajar hukum Taurat dan Alkitab berkata jangan mengingini, maka ketika saat itu aku baru sadar, aku bukanlah orang yang cukup benar pada diriku sendiri. Karena dia tidak melakukan dosa secara aktif, tetapi secara pasif dia berdosa dalam dirinya. Dia adalah orang yang berdosa dalam keinginannya. Maka kalau saudara dan saya melihat akan hal ini, manusia tidak ada satupun yang sempurna dan tanpa dosa. Implikasinya, mediator yang kita perlu adalah mediator yang harus Allah manusia. Tidak boleh manusia Allah, tetapi dia harus bernatur ilahi yang berinkarnasi menjadi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya membahas mengenai hal ini, saudara, hal-hal yang sangat-sangat penting bagi engkau dan saya itu ditekankan sudah lebih dahulu di dalam Katekismus Heidelberg sebagai satu pengakuan iman gereja. Ya, kita lihat Katekismus Heidelberg minggu ke-5 dan ke-6. Dia meringkaskan perlunya penderitaan dan kematian Kristus ya bagi kita manusia yang berdosa. Di situ ada question and answer ya. Jadi pertanyaannya itu, jadi pengantara dan penebus yang bagaimana yang kita perlu cari? Jawabannya ada 3. Apa saja di situ? Seorang pengantara dan penebus yang adalah manusia sejati dan benar, tetapi yang kekuatannya melebihi segala makhluk, artinya yang juga Allah yang sejati. Ini yang saya bilang, dalam kemanusiaannya dia bisa tanggung seluruh cawan murka Allah yang tak berhingga itu, saudara. Yang tak berhingga itu. Kekuatannya melampaui seluruh makhluk ciptaan.
Jawaban yang kedua, sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia, bukan oleh kodrat malaikat atau bukan oleh kodrat Allah saja, tetapi harus kodrat manusia yang telah berdosa itu. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain karena dia sendiri pun seorang berdosa, bahkan untuk dirinya sendiri pun tidak bisa. Saudara dan saya lihat contoh ini dalam Alkitab. Kapan? Waktu Harun bawa korban penghapus dosa, dia bukan saja bawa untuk mewakili umat yang sedang dia wakilkan di hadapan Allah untuk diperdamaikan dengan korban itu, tetapi dia juga mewakili dirinya sendiri dengan membawa korban itu untuk disembelih, dicurahkan darahnya sebagai korban pendamaian buat dirinya dan bagi keluarganya. Ya, itu berarti Harun sendiri, imam besar yang ada dalam perjanjian lama, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Padahal dia mediator, ya, antara Israel dengan Allah. Tetapi dia sendiri butuh keselamatan. Jawaban yang ketiga, saudara, korban itu harusnya benar-benar Allah supaya dengan kuasa kealahannya dia dapat menanggung beban murka Allah atas kemanusiaannya, memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita dan mengembalikannya kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya betapa pentingnya Kristus mati bagi engkau dan saya. Kristus harus menderita bagi engkau dan saya. Karena dia satu-satunya pribadi yang memiliki dua natur ini sekaligus dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Pribadi Kristus itu sendiri, saudara. Dia bukan bernatur, bukan punya dua pribadi, bukan pribadi ganda, bukan. Dia hanya satu pribadi dengan dui natur, Allah dan manusia, Allah sejati dan manusia sejati. Maka dia bisa mengerjakan ini bagi engkau dan saya. Ketiga, karya penebusan Kristus. Apa saja yang Kristus itu kerjakan bagi engkau dan saya? Ya, apa saja yang Kristus itu kerjakan khususnya bagi umat pilihan Allah. Di dalam poin C, saudara dan saya melihat bahwa ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yang pertama, saudara dan saya lihat di situ, kasih yang mengorbankan diri. Kasih yang mengorbankan diri. Kenapa ini hal yang pertama yang dilakukan? Karena orang berpikir mungkin dalam pemikiran kita, bahkan orang Kristen, Allah Bapa ini jangan sampai paksa Tuhan Yesus untuk datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, lalu kemudian memikul beban yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat seumur hidup dia, dan sampai mati di atas kayu salib. Apakah ada pemaksaan di dalam aspek ini? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Kenapa? Karena dari kekal, Kristus telah mengasihi umat pilihan Allah. Dari kekal, Kristus telah mengasihi umat pilihan Allah. Kristus sudah bersuka cita untuk menyelamatkan umat pilihan Allah. Kristus dengan rela menjadi manusia, dengan rela mau menderita mati di atas kayu salib, saudara. Dia lakukan itu dengan kesukaan. Dia lakukan itu karena dia memiliki cinta kepada engkau dan saya. Cinta yang kekal yang dimiliki oleh Yesus Kristus sebelum dunia ini ada. Kristus sudah memiliki hal itu. Karena itu saudara dan saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Yesus datang ke dalam dunia dan mengerjakan begitu komplitnya karya penebusan. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketidakrelaan atau karena otoritas yang menekan dia. Karena Allah Bapa yang menyuruh dia, maka ada otoritas yang menekan dia. Jawabnya tidak, saudara. Memang Kristus berkehendak dari dirinya sendiri. Kristus memang menginginkan hal tersebut. Kristus memang mengasihi engkau dan saya dengan kasih yang kekal. Di dalam Mazmur 40 ayat 8-9 kita bisa baca sebentar teks ini. Ini adalah ayat yang sangat indah yang berbicara mengenai kerinduan Kristus dan inisiasi Kristus untuk menyerahkan dirinya berinkarnasi ke dalam dunia. Mazmur 40 ayat 8-9. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku suka melakukan kehendak-Mu. Ya, ini berbicara nantinya saudara di dalam Ibrani pasal 10 ayat 5-7 dikutip oleh Ibrani untuk menunjuk kepada Kristus.
Dia datang, bahkan dia mengenakan tubuh manusia dalam rupa manusia, saudara, yang hina itu. Dia dengan rela dan dengan sukacita menjalani itu. Di dalam Filipi 2 ayat 6-8. Kita baca Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa? Karena memang dia suka melakukan itu. Dia mengasihi engkau dan saya, khususnya adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah dengan kasih yang kekal. Maka dia datang dan menderita, mati di atas kayu salib bagi kaum pilihannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat mengosongkan diri di sini itu dalam bahasa Yunani kenosis. Kenosis itu, saudara, bukan berarti ketika Kristus berinkarnasi ke dalam dunia, maka dia menanggalkan keilahiannya, membuang keilahiannya. Bukan, saudara. Bukan. Justru dia hadir di dalam kemanusiaannya juga bersamaan dengan natur ilahinya tanpa kurang satu apapun, saudara. Jadi natur keilahiannya Kristus itu sebagaimana adanya sebelum dia berinkarnasi, demikian dia miliki sampai setelah dia berinkarnasi dan dia naik ke sorga. Natur keilahiannya tetap sebagaimana adanya, tidak berkurang. Jadi bukan dia membuang atau menanggalkan, bukan, saudara, sama sekali tidak. Dia berinkarnasi dalam kemanusiaannya tetapi tanpa membuang keilahian Kristus, natur keilahian Kristus. Jadi Kristus sebagai manusia, dia sungguh-sungguh manusia sejati, tetapi juga pada saat yang sama dia menyandang natur keilahian dia sebagai natur yang sejati, tak kekurangan, omnipresent, maha hadir, natur ilahi. Pada saat yang sama sebagai natur manusia, dia juga yang terbatas, punya sifat yang terbatas. Dia adalah pribadi yang maha tahu dalam natur ilahinya, juga pada saat yang sama dalam natur kemanusiaannya dia adalah manusia yang terbatas dalam pengetahuan. Semuanya itu ada di dalam diri Yesus tanpa kekurangan apapun, tanpa kekurangan. Natur manusia sejati tetap ada sebagaimana natur manusia sejati, natur ilahinya tetap ada sebagai natur ilahinya sebagaimana adanya, tidak kekurangan satu apapun dalam sifat masing-masing. Ya, jadi saudara dan saya melihat akan hal ini begitu luar biasa. Jadi perendahan diri Kristus adalah perendahan yang menyangkali kemuliaan dia, menyangkali seluruh keberadaan dia yang begitu amat agung sebagai anak Allah. Ya, menyangkali tidak sama dengan membuang. Ya, Yesus menderita karena memang dia menginginkannya. Dia mengasihi umat pilihannya sejak kekekalan. Ketaatan Kristus itu bernilai ganda, saudara. Ketika dia melakukan seluruh ketaatannya, itu bernilai ganda. Ketaatan itu meliputi ketaatan pasif dan ketaatan aktif. Apa artinya aktif dan pasif, saudara? Ketaatan aktif, saudara, adalah ketaatan terhadap seluruh hukum-hukum Allah tanpa adanya satu cacat celah pun, saudara. Mulai kapan? Mulai dia ada dalam kandungan mamanya sampai dengan dia mati di atas kayu salib, saudara. Yesus tunduk taat mutlak ke dalam seluruh hukum Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi oleh Kristus. Saudara, jangan pikir bahwa Yesus itu baru taat pada waktu dia dilahirkan. Ketika dia ada dalam kandungan Maria, dia sudah sangat taat kepada Bapaknya. Dia tunduk kepada kehendak Bapaknya, saudara. Dan ini membuktikan ketaatan aktif dari Kristus. Sejak dia berinkarnasi dalam kandungan daripada Maria sampai dengan dia mati di atas kayu salib, dia tidak sedikit pun melakukan dosa. Surat Ibrani mengatakan, Yesus dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Apa artinya, saudara? Itu berarti bukan kemudian Yesus itu sama sekali tidak mendapatkan perlawanan, pertentangan, saudara, ya, atau pencobaan dari setan, ya, saudara, pemberontakan dari orang-orang fasik. Saudara dan saya melihat seluruh perjalanan hidup dari Tuhan Yesus, bahkan saudara-saudara dari Tuhan Yesus sendiri yang dilahirkan oleh Maria dari Yusuf, saudara, itu melawan Tuhan Yesus, saudara. Mereka menghina Yesus Kristus, saudara.
Tapi Yesus mengasihi mereka sehingga saudara-saudara Tuhan Yesus diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menderita, Yesus dicobai, Yesus pernah lapar, Yesus pernah haus, Yesus pernah mengalami kesedihan, bahkan kesedihan yang tak mungkin dapat ditanggung oleh manusia satupun. Yesus alami itu semua, saudara. Dan dalam seluruh keberadaan itu, Yesus tidak sekalipun berbuat dosa. Apakah saudara berpikir bahwa ada keinginan dalam hati Tuhan Yesus, dalam natur kemanusiaannya dia untuk melawan Allah? Jawabnya tidak. Saudara mungkin berpikir begini, di Getsemani Tuhan Yesus bergumul kok. 3 kali dia berdoa sama Tuhan Allah, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi dan bukan kehendak aku. Kalimat ini bukan menunjukkan bahwa Yesus punya kehendak bertentangan dengan Bapa, tapi justru dalam natur kemanusiaannya Yesus bergumul karena dia memakai natur manusia yang telah jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak berdosa, saudara. Dia bergumul mengalahkan ketakutannya. Dia bergumul untuk membawa natur kemanusiaannya ini sungguh-sungguh, saudara, melekat hanya satu tujuan kepada natur ilahinya, yaitu apa? Mati di atas kayu salib. Bergumul, saudara, tetapi itu tidak berarti bergumul berarti natur kemanusiaannya Yesus itu melawan kehendak Allah. Tidak, saudara, tidak. Tidak sama sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa Yesus dalam ketaatan aktif dia bukan tidak pernah mengalami kelemahan secara manusia. Dia pernah takut, saudara. Makanya dia bergumul di Getsemani dan Allah kirim malaikat untuk kuatkan dia. Dia pernah menangis. Dia pernah merasakan tekanan yang begitu amat dalam sampai dia punya keringat itu, saudara, seperti bilur-bilur darah, saudara, yang keluar. Tekanan begitu dalam, saudara. Tetapi di dalam semua tekanan itu Yesus tidak berbuat dosa. Bahkan willingness-nya dia, keinginan Kristus tidak sedikit pun berbuat dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuktikan kekudusan Kristus. Dia adalah anak Allah yang kudus dan dalam natur kemanusiaannya dia dikandung oleh Roh Kudus, maka dia disebut sebagai anak Allah yang kudus. Maka dalam natur kemanusiaannya Yesus, ketika dia bergumul di Getsemani, membuktikan ketaatan aktif dia kepada Yesus Kristus, kepada Allah Bapa, bahwa Yesus taat mutlak kepada seluruh ketetapan kekal Tuhan, kepada seluruh hukum-hukumnya Allah tanpa berbuat dosa. Ketaatan pasif dari Yesus apa, saudara, artinya? Ini bicara mengenai ketaatan melalui kematian Yesus. Yesus tidak putus asa di atas kayu salib, saudara. Yesus tidak mengeluh dan kemudian Yesus juga tidak kemudian mempersalahkan Allah di atas kayu salib. Tetapi dengan ketundukan dia kepada Allah, dalam kediaman dia di atas kayu salib, selain daripada 7 perkataan yang diucapkan di atas kayu salib, dia tunduk taat mutlak kepada Allah sampai mati. Ketaatan pasifnya Kristus. Jadi kalau saudara dan saya melihat akan hal ini, saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus adalah mediator yang tepat. Dia adalah mediator yang dapat memenuhi seluruh tuntutan Allah. Dia adalah Allah manusia yang mampu melakukan seluruh hukum Allah secara sempurna tanpa cacat. Dan dia menggenapkan itu sampai kepada kematiannya di atas kayu salib. Lalu apa arti daripada semua pekerjaan Kristus itu bagi engkau dan saya? Khususnya adalah umat pilihan Allah. Apa arti kematian Kristus itu, saudara? Ada 4 arti, saudara. Kristus melakukan itu semua untuk apa dan apa artinya? Yang pertama, saudara, korban Kristus adalah korban penghapusan dosa untuk menggantikan engkau dan saya. Ketika kita bicara mengenai menggantikan, ini bicara mengenai substitusi. Ada penggantian. Saudara yang harusnya mati, tetapi Yesus mengambil alih tempat itu. Yesus ada di situ menggantikan saudara untuk mati di situ dan kemudian menanggung seluruh hukuman murka Allah yang tak berhingga itu atau kekal. Kalau saudara dan saya melihat ini dalam perjanjian lama, itu digambarkan dengan setiap korban binatang yang datang, khususnya korban binatang yang digunakan pada penghapusan dosa, ya, korban untuk penghapusan dosa. Itu setiap orang yang membawa korban itu nanti dia taruh tangannya di atas kepala binatang itu, ya, kepala binatang itu, lalu kemudian dia ucapkan
dosa-dosanya kepada binatang tersebut. Seolah-olah dia mentransfer, memindahkan dosa dia kepada kepala daripada binatang itu. Binatang itu mendapatkan seluruh dosa-dosa daripada engkau dan saya yang meletakkan tangannya di atas kepala binatang itu. Jadi transfer dosa. Ini yang disebut dengan imputasi dosa. Pemindahan dosa, atau dikatakan di dalam Alkitab itu Allah menimpakan dosa kepada Kristus. Dosa-dosa kita kepada Kristus. Nah, itu disimbolkan pada waktu perjanjian lama dengan peletakan tangan di atas kepala korban binatang tersebut. Jadi pada waktu itu terjadi penggantian. Binatang itu yang mati, saudara yang hidup. Binatang itu yang mati karena dosa kita sudah ditransfer kepada binatang itu, ditimpakan kepada binatang itu, dan hidup, darah yang tercurah, hidup binatang itu diimputasikan, ya, diberikan kepada engkau dan saya. Tetapi tentu ini bukan bermaksud kepada hidup binatang itu sendiri, tetapi yang dimaksudkan adalah hidup Kristus, bukan? Ya, menyimbolkan kepada hidup Kristus yang nanti diimputasikan kepada engkau dan saya. Saudara, ini penggantian ini penting karena ini bicara mengenai keadilan. Kalau keadilan, siapa yang buat dosa, Tuhan punya aturan, dia yang harus mati, bukan? Itu berarti kalau saudara mau bebaskan dia, saudara gak bisa bilang begini, saya mengampuni dosamu, selesai. Di dalam aturan Tuhan gak begitu. Kalau saya mengampuni, sekarang dosa orang itu siapa yang tanggung? Kalau saudara mencuri barang milik orang lain, saudara, lalu orang bersangkutan bilang, ya sudah saya ampuni dosamu. Lah, terus kerugian yang ditimbulkan oleh orang bersangkutan karena pencurian, siapa yang tanggung? Siapa yang tanggung? Pelaku, ya, bukan pelaku, bukan. Kita yang mengampuni, kita yang siap tanggung ruginya karena kita ampuni dia. Jadi di dalam aturannya Tuhan, saudara, ketika pengampunan terjadi, tidak boleh saudara meluputkan dia dari hukuman. Tidak boleh, saudara. Saya kasih contoh, ada satu ilustrasi 100 tahun, kira-kira 100 tahun yang lalu di Amerika itu Presiden Andrew Jackson itu memberikan pengampunan kepada narapidana yang dijatuhi hukuman mati dengan digantung. Lalu narapidana ini, saudara, tidak mau terima pengampunan itu. Lalu dia naik banding ke Mahkamah Agung. Ya, jadi intinya dia tidak mau terima. Lalu orang semua bilang gini, bodoh banget, kenapa pengampunan gak mau diterima? Tetapi ada pertanyaan yang lain. Lah, kalau dia diampuni, terus dosa yang dia lakukan siapa yang tanggung? Korban yang dia rugikan itu bagaimana? Apa yang terjadi dengan keluarga bersangkutan? Kalau sampai dia dieksekusi mati, kemungkinan nyawa orang itu melayang, saudara. Kalau begitu, siapa yang ganti? Kok enak aja diampuni keluar dari penjara, terus bagaimana selanjutnya? Keadilannya ada di mana? Gak apple to apple, saudara, gak berimbang. Maka ini bukan keadilan, karena tidak ada dasar objektif untuk membebaskan dia. Siapa yang tanggung dosamu? Hukumannya nanti ditimpakan sama siapa? Maka di dalam kasus kita, Allah memberikan pemuasan keadilan yang sangat-sangat penting, saudara. Kristus menggantikan, ya. Saudara lepas dari hukuman, Kristus ambil hukuman itu, gantikan saudara. Di sini baru adil, saudara, adil. Karena Allah punya murka terhadap dosa itu terbayar tuntas, saudara. Selesai, begitu ya. Habis semua itu. Kemudian dosa yang sudah saudara lakukan, seluruh kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh dosa saudara, saudara itu kemudian diselesaikan melalui korban Kristus. Karena korban Kristus memuaskan murka Allah yang adil. Saudara, kalau mau jujur, kita ini tidak mungkin memuaskan orang lain secara adil. Saya kasih contoh. Kalau saudara nyetir mobil, lalu saudara tabrak anak orang mati. Saudara mau cuman bayar denda atau masuk penjara terus dikenakan hukuman sekian lama. Ya, cuman itu doang. Sekarang saya mau tanya, siapa kembalikan nyawanya? Saudara mau ganti dengan apa nyawa anak itu? Bagi orang yang mengalami penderitaan itu, dia gak puas, gak adil. Kamu mau kasih uang denda begitu banyak pun, kamu gak kembalikan kok anak saya. Itu berarti dengan kata lain, saudara dan saya tidak bisa memuaskan keadilan di hati sesama kita. Kepada sesama saja saudara tidak bisa memuaskan keadilan, apalagi kepada Allah.
Begitu. Jadi kalau dengan demikian saudara dan saya mengerti dengan dengan baik sekali apa yang dimaksudkan dengan memuaskan murka Allah. Kristus menggantikan dan imputasi ganda harus terjadi, saudara. Dosa ditimpakan kepada Kristus dan kemudian hidup Kristus diberikan kepada kita. Ya, diperhitungkan kepada kita. Kalau tidak demikian, saudara, tidak ada keselamatan dan tidak ada keadilan yang fair di situ, saudara. Sama sekali tidak ada. Harus ada pemuasan murka Allah, saudara. Harus ada pemuasan murka Allah. Maka korban Kristus bisa melakukan dua ini. Dan otomatis saat itu juga, saudara, terjadi apa yang disebut dengan penebusan dengan kutuk hukum Taurat. Itu dicabut. Apa kutuk hukum Taurat? Apa kutuk hukum Taurat, saudara? Bagi engkau dan saya? Apa? Kematian, saudara. Kematian dicabut. Dipakukan di atas kayu salib, saudara. Dicabut. Yesus menebus umat pilihan Allah dari kutuk hukum Taurat secara objektif dan subjektif. Saudara, ini penting sekali karena penebusan itu berarti pembayaran lunas. Kenapa? Di hadapan Allah dosa itu sama dengan hutang, saudara. Dosa itu harus dibayar sampai tuntas. Ingat apa yang Yesus kasih dalam perumpamaan. Ada orang yang berhutang 10.000 talenta sama raja. Dan dia gak sanggup bayar karena memang itu sebuah angka yang impossible, saudara. Sebuah angka yang tak mungkin untuk kemudian orang itu bayar lunas. Dan dengan demikian Yesus mau menggambarkan sedemikian rupalah dosa engkau dan saya di hadapan Allah. Tak mungkin saudara dan saya bisa bayar. Maka harus ada penebusan atau pembayaran lunas terhadap hutang itu secara objektif. Apa maksudnya secara objektif, saudara? Secara objektif itu bicara mengenai penderitaan dan kematian Kristus. Itu dasar objektif. Dasar legalnya, saudara, ya, bahwa Yesus dengan itu dia bayar hutang kita. Bukan bayar kepada setan, tapi bayar kepada siapa? Allah. Ada orang yang bilang gini, kita punya dosa sudah dibayar lunas. Kepada siapa? Kepada setan. Lah, siapa yang berhutang kepada siapa, saudara? Kita ini berhutang kepada Tuhan karena kita berdosa kepada Tuhan, bukan berdosa kepada setan, saudara. Setan berdosa kepada Tuhan, ya. Jadi kita ini berdosa kepada Allah. Maka pembayaran lunas itu harus dilakukan oleh Yesus Kristus melalui penderitaan dan kematiannya secara objektif. Dia bayar kepada Allah. Lunas seluruh hutang-hutang kita yang tidak mungkin saudara dan saya bisa bayarkan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, darah Kristus adalah darah yang mahal. Darah yang tidak dapat saudara dan saya ukur dengan apapun. Dan karena itu dia dapat membayar lunas. Dia dapat membayar lunas seluruh hutang engkau dan saya yang juga tidak mungkin terbayar. Begitu di hadapan Tuhan. Jadi saudara dan saya melihat akan hal ini secara objektif. Allah telah membayar lunas semua hutang dosa umat pilihannya. Dan darah Kristus adalah satu-satunya bayaran yang layak diterima oleh Allah Bapa untuk penghapusan dosa dan hukuman dosa untuk selama-lamanya. Karena darah itu adalah satu-satunya darah yang tidak berdosa. Darah itu adalah satu-satunya darah yang sempurna adanya. Maka dia yang saja bisa membayar lunas dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi menebus itu berarti membayar lunas hutang dosa kita. Berarti menghapus semua dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi engkau dan saya tidak lagi menjadi musuh Allah. Kita tidak lagi kemudian mengingat, aduh saya punya dosa yang lampau, saya belum bereskan ya saudara ya. Ini jangan sampai Tuhan murka lalu Tuhan kutuk kita sampai sekarang. Padahal kita sudah percaya Tuhan Yesus. Ada yang bilang ikatan nenek moyang itu belum diselesaikan. Saya punya pertanyaan, kalau engkau sudah percaya Yesus, engkau tidak perlu khawatir. Karena dosa nenek moyangmu sudah terbereskan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara ingat ini, saudara ketika percaya Tuhan Yesus, penghapusan murka Allah itu total saudara. Jadi tidak ada sisa ketika saudara percaya Tuhan Yesus.
Begitu, tidak ada ikatan dengan orang bilang roro nenek moyang apa segala macam, itu stop di situ ya, tidak ada lagi. Karena apa? Allah sudah memberikan penebusan, penghapusan dosa atas hidup engkau dan saya. Jadi Yesus bukan saja menanggung, menggantikan engkau dan saya menanggung dosa, tetapi Yesus juga memuaskan murka Allah. Yesus membayar tuntas dosa-dosa kita secara objektif melalui dirinya sendiri, penderitaan dan kematiannya, dan secara subjektif. Dari siapa? Dari pihak manusia. Dari iman manusia itu sendiri yang dihasilkan oleh karya kekal Roh Kudus di dalam hatinya. Jadi ini dua hal harus berjalan. Kalau objektif itu sesuatu yang eksternal, saudara, sesuatu yang dari luar diri manusia yang dikerjakan oleh Kristus. 2000-an tahun yang lalu Yesus sudah kerja bagi engkau dan saya yang dipilihnya untuk diselamatkan. Tetapi kapan orang yang dipilih dan diselamatkan itu menerima karya keselamatan Kristus? Ini yang disebut dengan subjektif. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidupnya dan memberikan iman yang sejati dalam hidupnya, natur baru dalam hidupnya, pertobatan yang sejati, maka secara aktual keselamatan itu menjadi milik orang bersangkutan. Begitu. Yang keempat, saudara, Yesus mati dalam pengertian dia menjadi pendamaian bagi umat pilihan Allah dan melenyapkan perseteruan antara umat pilihan Allah yang berdosa dan Allah itu sendiri. Kalau saudara dan saya melihat akan hal ini, maka kita disebut sebagai keluarga Allah, anak-anak Allah, sahabat Allah. Jadi kita menjadi objek kasih kekal Tuhan. Yang tadinya menjadi objek murka kekal Tuhan, sekarang berubah menjadi objek kasih kekal Tuhan. Begitu. Itu sebabnya yang disebutkan dengan Yesus datang sebagai pendamaian, melenyapkan perseteruan itu. Jika tidak, saudara, maka di hadapan Allah saudara hanya dilihat sebagai seteru dia, musuh dia, terus menjadi objek murka dia. Saudara jangan pikir bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan mulutnya tetapi tidak dengan hatinya, itu adalah orang-orang yang telah menjadi sahabat Allah atau anak-anak Allah. Jawabnya tidak, saudara. Karena Alkitab mengatakan bahwa Allah dapat melenyapkan perseteruan dan mendamaikan kita jika secara subjektif orang bersangkutan telah menerima Kristus di dalam hatinya dan keselamatan di dalam kehidupannya. Maka barulah dia didamaikan. Kalau saudara dan saya lihat poin yang ketiga, karya Kristus. Tadi dia mengorbankan dirinya dengan kasih yang kekal. Kristus mau taat secara aktif dan pasif. Kristus punya kematian itu menggantikan, memberikan imputasi ganda, memuaskan murka Allah, menebus dan memberikan pendamaian serta melenyapkan perseteruan antara kita dan Allah. Maka apa benefitnya? Apa manfaatnya seluruh pekerjaan Kristus dalam kehinaan dan kemuliaannya? Saudara dan saya ingat hal ini, Yesus menyelamatkan kita bukan saja dengan kehinaannya dia, tetapi juga dengan kemuliaannya. Ada 5 hal yang dikerjakan Kristus dalam kehinaannya, dan ada 4 hal yang dikerjakan Kristus dalam kemuliaannya sebagai satu paket keselamatan bagi orang-orang pilihan Allah. Kita lihat di dalam poin 3, kehinaan Kristus itu apa saja? Mulai dari kelahiran. Karena Yesus merendahkan diri sedemikian rupa sampai lahir pun di tengah-tengah keluarga yang begitu miskin, dibungkus dengan kain lampin yang kotor itu, bau itu, dan dibaringkan di dalam palungan yang menggambarkan keberdosaan saudara dan saya. Penderitaan, waktu dia lahir, bahkan ketika dia dalam kandungan pun dia sudah mengalami penderitaan itu sendiri, pembatasan diri, saudara. Kematian, itu adalah kematian yang sungguh sangat memalukan, saudara. Kenapa? Karena saudara ingat, ini kematian tidak seharusnya dialami oleh Yesus Kristus, karena kematian itu kematian yang tidak sepatutnya dialami Kristus. Nanti kita akan lihat penjelasannya lebih lanjut. Lalu mengalami penderitaan neraka di atas kayu salib. Apakah ini berarti Yesus secara aktual turun ke dalam neraka, ada di dalam neraka secara aktual? Jawabnya enggak, saudara. Jawabnya enggak. Yang dimaksudkan dengan penderitaan neraka di atas kayu salib artinya Yesus mengalami apa yang disebut dengan tekanan, kesedihan, kesengsaraan, kengerian karena keterpisahan dia dengan Allah.
Bukan karena Allah itu tidak hadir di situ, Allah Maha hadir, tetapi Allah hadir di situ dengan murka Dia. Allah mencurahkan seluruh murka kekalnya kepada Kristus karena Dia tubuhnya dalam kemanusiaannya. Kristus menanggung seluruh dosa umat pilihan Allah di atas kayu salib. Maka Allah memalingkan wajahnya. Allah tidak ingin melihat Yesus. Dengan kata lain, Allah meninggalkan Yesus. Apa maksudnya? Allah memurkai Yesus. Allah mencurahkan seluruh murkanya di situ. Murka neraka ada di situ. Jadi saudara jangan pikir bahwa itu berarti Yesus secara aktual turun ke atau hadir di dalam neraka. Bukan saudara. Ini siksaan neraka. Apa artinya neraka? Neraka berarti keterpisahan dari Allah. Sang sumber berkat, sang sumber kasih itu. Apalagi kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah objek kasih kekal Allah Bapa. Dia tidak pernah terpisahkan oleh Allah Bapa. Tetapi di atas kayu salib Dia harus terpisah. Karena apa? Karena engkau dan saya yang adalah umat pilihan Allah yang akan Dia tebus itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang dimaksudkan dengan penderitaan neraka di atas kayu salib. Dan yang terakhir, penguburan, kelahiran, penderitaan, kematian, penderitaan neraka, penguburan. Ini semua adalah bagian yang dialami oleh manusia yang berdosa. Tetapi ini semua ditanggung oleh Kristus. Dengan demikian Dia mengerjakan pengudusan, pengampunan dosa, pembenaran bagi semua umat pilihan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus lahir. Maka engkau dan saya dimungkinkan untuk mendapatkan kelahiran kembali dalam Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Yesus menderita, mati, dan dengan demikian Dia dikuburkan, saudara. Menggambarkan saudara dan saya mati terhadap dosa. Dikuburkan. Dan kemudian saudara dan saya akan mengalami apa yang disebut dengan kebangkitan itu. Saudara mengalami kematian karena dosa. Sebagaimana Yesus mati karena dosa. Saudara mati juga karena dosa saudara. Ini bukan berarti bahwa saudara yang disalib. Bukan. Tetapi saudara punya hidup dikuduskan. Saudara mati terhadap dosa saudara. Saudara tidak lagi hidup bagi dosa. Tetapi saudara hidup bagi Kristus. Penderitaan neraka, Kristus pikul itu. Supaya saudara tidak lagi dipisahkan untuk selama-lamanya di dalam kekekalan. Daripada Kristus dan dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Tetapi saudara justru disatukan dengan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam kasih yang kekal. Penderitaan neraka saudara. Dengan demikian saudara dan saya dalam kehinaan Kristus. Kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita mendapatkan pembenaran dengan imputasi ganda tadi. Pembenaran dengan imputasi ganda. Saudara baca 1 Korintus 1 ayat 30. Kita lihat sebentar teks ini. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia membenarkan, menguduskan dan menebus engkau dan saya. Kehinaan Kristus memungkinkan pengudusan bagi anak-anak Allah. Kehinaan Kristus memungkinkan adanya pengampunan dosa dan pembenaran bagi engkau dan saya di hadapan Tuhan. Kemuliaan Kristus, apa saja yang termasuk dalam kemuliaan Kristus, saudara? Ada kebangkitan pada hari ketiga, Dia naik ke sorga pada hari ke-40, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Dia akan datang kembali sebagai hakim untuk menghakimi dunia ini pada akhir zaman nanti. Saudara, kebangkitan Kristus 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23 menjadi dasar bagi kebangkitan tubuh dan jiwa orang percaya. Tubuh dan jiwa umat pilihan Allah yang tadinya mati karena dosa. Tetapi kemudian dalam Kristus, dalam kemuliaan Kristus, dia mengalami kebangkitan. Kebangkitan jiwa itu terjadi sekarang. Saudara dan saya mengalami kebangkitan jiwa. Melalui apa? Melalui pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan hidup saudara dan saya, yang memberikan kepada engkau dan saya kehidupan yang baru. Ini yang disebut dengan kebangkitan jiwa. Saudara yang mati, kemudian saudara dibangkitkan oleh kuasa Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus.
kebangkitan jiwa terjadi sekarang. Kalau kebangkitan jiwa tidak terjadi sekarang, maka tidak ada iman dan pertobatan sejati. Kebangkitan jiwa harus terjadi di bumi ini. Tetapi sekalipun terjadi kebangkitan jiwa, itu tidak berarti bahwa orang percaya akan luput dari kematian fisik. Orang percaya tetap mengalami kematian fisik, terpisah dari tubuh dan jiwanya, lalu kemudian tubuhnya dikuburkan. Tetapi saudara dan saya mengingat bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat 23 mengatakan, ketika akhir zaman tiba, Allah akan membangkitkan tubuh daripada orang-orang percaya dalam tubuh kemuliaan. Kristus dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Maka demikian juga orang percaya tubuhnya akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Ini semua satu paket, saudara. Kalau Yesus tidak bangkit, Alkitab berkata sia-sia seluruh kepercayaan kita. Karena kita sama saja dengan mempercayai tokoh-tokoh yang lain, tokoh-tokoh manusia yang lain yang juga mati tapi tidak pernah bangkit. Dan bangkit lalu pun ada yang mati lagi. Tapi Yesus dia bangkit dan tidak pernah mati lagi. Bahkan kebangkitan dia menjadi benih kebangkitan bagi semua orang percaya yang lain. Kemuliaan Kristus juga memberikan kemuliaan bagi anak-anak Allah. Dalam aspek apa? Hidup kekal, saudara. Hidup kekal. Kemuliaan Kristus, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau dia tidak naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara dan saya menyaksikan apakah saudara dan saya akan mendapatkan hidup kekal atau tidak. Tetapi semuanya itu harus dia jalankan sampai final, akhir zaman tiba, saudara, bahwa engkau dan saya menikmati hidup kekal. Jadi dalam kemuliaan Kristus, engkau dan saya menikmati hidup kekal, menikmati kemuliaan yang juga anak Allah itu dapatkan. Jadi kalau kita perhatikan perlunya penebusan Kristus, karya Kristus ini begitu amat penting, saudara. Karena apa? Karena engkau dan saya memang adalah manusia berdosa yang membutuhkan seluruh benefit karya penebusan Kristus dalam hidup kita. Dalam pengudusan, karena tidak ada satu manusia pun boleh layak di hadapan Allah tanpa kekudusan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menghadap Allah dengan keberdosaannya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa luput daripada pengadilan kekal Allah tanpa kebenaran yang total dan sempurna tanpa dosa yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan tanpa Kristus, saudara dan saya tidak akan dapat menikmati kehidupan kebangkitan yang sungguh-sungguh indah, tubuh dan jiwa. Ya, tubuh dan jiwa dan hidup kekal nanti di sorga. Jadi kalau kita perhatikan betapa indahnya sebegini banyaknya pekerjaan Tuhan bagi hidup kita. Herman Bavinck mengatakan begini, Kristus menanggung murka Allah dengan merasakan bukan saja penderitaan fisik yang amat sangat, tetapi juga kematian spiritual. Berupa dia ditinggalkan di dalam jiwanya. Supaya apa? Supaya engkau dan saya dapat menikmati pembebasan di dalam Tuhan. Supaya engkau dan saya dapat menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara. Ini semua Allah karuniakan kepada engkau dan saya. Maka kita tidak boleh memandang rendah Kristus, kematian dan pengorbanan dia bagi kita. Yang keempat, pertanyaan, bagi siapa Kristus melakukan ini semua? Ya, untuk apa Tuhan Yesus melakukan ini semua? Ini dijawab di dalam dua hal penting di dalam poin D. Apa saja itu? Jangkauan penebusan Kristus dan nilai atau kuasa daripada penebusan Kristus. Yesus punya penebusan itu menjangkau siapa saja, mencakup siapa saja, saudara. Lalu bagaimana dengan nilai atau kuasa atau keampuhan, keefektifan daripada penebusan Kristus? Itu bagaimana? Ya, saudara dan saya melihat ada 3 pandangan yang seringkali itu ada di dalam zaman kita, tetapi juga sudah ada pada zaman masa lampau ketika Arminianisme itu muncul. Misalnya pandangan universalisme, ini sudah ada sejak sebelum Arminianisme, saudara. Di situ dikatakan bahwa Kristus memberikan pengorbanannya bagi semua orang tanpa kecuali. Ya, ini berarti jangkauannya itu mencakup semua manusia. Penebusan Kristus itu mencakup semua manusia, termasuk kaum reprobat, yaitu kaum yang tidak dipilih Tuhan, itu pun diselamatkan. Tadi saya sudah sempat sebutkan, Yudas Iskariot, Esau pun diselamatkan, termasuk setan-setan, saudara. Ini pun diselamatkan. Ya, ini sesuatu pandangan yang sebenarnya tidak pantas ya dan menentang firman Tuhan sebenarnya, tetapi ini ada, saudara. Ini ada di dalam sejarah kekristenan.
Ya. Lalu saudara dan saya melihat pandangan Arminianisme. Di situ dikatakan Kristus mati juga bagi semua orang, ya, dia mengambil bagian dari universalisme, termasuk kaum reprobat dan setan-setan juga ada di situ. Keselamatan bergantung bukan kepada kedaulatan Allah tetapi kedaulatan kehendak manusia. Tadi kita sudah sempat sebut di depan. Jadi Arminianisme adalah pandangan yang sebenarnya melekat atau sama dengan universalisme. Ya, secara prinsip-prinsipnya. Jadi ini adalah suatu pandangan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, sekarang Calvinisme, pandangan yang dianut oleh John Calvin beserta seluruh pengikutnya dan bahkan kita hari ini, yaitu Gereja Reformasi. Kristus hanya mati bagi orang-orang tertentu yang telah dipilih Allah berdasarkan kedaulatan kekalnya yang penuh rahmat. Ini yang disebut dengan penebusan terbatas. Artinya kematian Kristus jangkauannya tidak mencakup semua manusia. Kaum reprobat itu tetap ada dan tidak mendapatkan karya keselamatan Kristus. Setan-setan di dalam Ibrani mengatakan bahwa dia bukan menjadi objek keselamatan Kristus. Jadi itu berarti jangkauan, cakupan bagi siapa Kristus mati. Jawabnya hanya bagi orang pilihan Allah saja, yang sudah ditetapkan berdasarkan kedaulatan kekalnya yang penuh rahmat sebelum dunia ini dicipta. Begitu. Yang kedua, saudara dan saya ingat pandangan Calvinisme. Keselamatan bergantung mutlak pada kedaulatan kekal Allah dan bukan pada kehendak manusia. Saudara dan saya baca dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Di situ dikatakan bahwa pemilihan kita dikerjakan oleh Allah dalam kekekalan di dalam Kristus. Karena kasih Dia, saudara. Karena kasih Dia. Untuk kemuliaan Dia. Jadi itu berarti bukan berdasarkan andil manusia. Atau karena Allah melihat ada satu respon positif. Sebelum dunia ini ada, Dia melihat satu respon positif dari manusia yang akan Dia cipta kepada korban Kristus. Lalu kemudian orang-orang itulah yang diselamatkan. Jawabnya tidak, bukan berdasarkan prapengetahuan Kristus, prapengetahuan Allah, tetapi berdasarkan kepada kedaulatan kehendak kekal Dia semata. Jadi keselamatan bergantung mutlak pada predestinasi. Ya, keselamatan hanya berlangsung jika predestinasi sudah ada. Ya. Nah, kalau saudara dan saya melihat akan hal ini, saudara, maka kita melihat pasal-pasal ajaran Dordrecht ini adalah ajaran yang langsung melawan Arminianisme. Dia mengungkapkan pandangan yang sangat-sangat penting, saudara, mengenai jangkauan dan nilai atau kuasa daripada penebusan Kristus. Saya baca ajaran-ajaran dari Dordrecht, ya. Sebab inilah keputusan yang berdaulat, kehendak yang penuh rahmat, dan maksud Allah Bapa, yaitu agar keampuhan yang menghidupkan dan menyelamatkan yang terdapat dalam kematian anaknya yang amat berharga itu menjangkau semua orang terpilih, untuk mengaruniakan hanya kepada mereka saja iman yang membenarkan. Jadi iman pun hanya ada kepada mereka yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Bapa. Dan oleh iman itu dengan tak tergagalkan. Berarti seluruh karya Kristus pasti efektif mencapai tujuan keselamatan. Tidak mungkin gagal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arminianisme tadi. Pokok-pokok pikiran dari Arminianisme tadi. Tak tergagalkan mengantarkan mereka kepada keselamatan. Dengan perkataan lain, Allah telah menghendaki agar Kristus oleh penumpahan darahnya di atas salib dengan ampuh menebus semua orang, dan hanya mereka itu saja. Kalimat semua orang, saudara harus catat. Dan hanya mereka itu saja yang dari kekekalan. Semua orang adalah yang dari kekekalan sudah terpilih untuk keselamatan dan yang telah diberikan Bapa kepadanya. Begitu pula agar Kristus mengaruniakan kepada mereka iman yang telah diperolehnya bagi mereka oleh kematiannya, sama seperti karunia-karunia Roh Kudus yang lain yang membawa keselamatan. Begitu pula agar Dia menyucikan mereka dengan darahnya dari semua dosa mereka. Jadi kalau saudara dan saya melihat hal ini, kita clear. Pandangan saudara dan saya yang hari ini kita
imani adalah pandangan yang juga diimani oleh gereja-gereja reformasi di Belanda dan gereja-gereja reformasi yang mengakui Alkitab dan kedaulatan Allah yang dinyatakan oleh Alkitab sebagai dasar daripada keselamatan kita. Ya, jadi ini adalah kalimat yang sangat penting bahwa keampuhan, keefektifan daripada pekerjaan Kristus bukan bergantung kepada kedaulatan manusia, tetapi kedaulatan Allah itu semata. Yang ketiga, pandangan Calvinisme yang ketiga, saudara, korban Kristus itu cukup untuk menebus semua dosa manusia. Ya. Jadi kalau kita mau lihat, sebenarnya dia cukup untuk semua manusia. Karena dia memiliki darah yang kekal. Pribadi yang mati bukanlah hanya manusia saja, natur manusia saja, tetapi dia juga adalah memiliki pribadi natur yang kekal, yaitu Allah yang kekal. Jadi itu berarti dia punya satu kecukupan dalam penebusan. Itu mencakup semua orang. Sebenarnya begitu. Cukup, saudara, tetapi hanya efektif bagi umat pilihan saja. Jadi kalau kita perhatikan, Calvinisme mengakui bahwa memang karya penebusan Kristus itu adalah suatu karya yang begitu amat besar, sehingga kalau diukur dengan jumlah manusia, saudara, semua manusia itu sebenarnya bisa ditebus oleh Yesus Kristus. Tetapi Yesus memilih tidak. Sehingga efektivitas atau keampuhan itu hanya berlaku kepada orang pilihan dan tidak berlaku kepada orang pilih yang tidak dipilih. Begitu. Jadi kalau saudara dan saya lihat pasal-pasal Dordrecht juga memberikan ketegasan dalam hal ini ya. Kematian anak Allah ini adalah korban dan pelunasan yang satu-satunya dan sempurna untuk dosa. Kematian itu tidak terbatas kekuatan dan nilainya. Jadi kekuatan dan nilainya itu cukup untuk semua, lebih dari cukup, saudara, untuk mendamaikan seluruh dosa dunia. Tetapi saudara, hanya efektif kepada orang pilihan saja. Jadi saudara, kekuatan atau nilai itu hanya itu cukup kepada semua manusia, tetapi keefektifan daripada karya penebusan Kristus hanya kepada umat pilihan Allah. Ini kalimat yang penting sekali untuk kita ingat. Korban Kristus bukanlah korban yang tidak cukup bagi semua orang, cukup tetapi tidak efektif bagi semua orang. Yang kelima, keselamatan oleh Allah Tritunggal ini penting, saudara, karena karya Kristus adalah karya yang tidak terlepas dari apa yang ditetapkan oleh Allah Bapa dan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita lihat bahwa di dalam seluruh karya penebusan Allah, di dalam Yesus Kristus, ada satu kehendak yang mengikat mereka dalam natur keilahian mereka. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan mereka hanya memiliki satu kehendak yang di-sharekan kepada tiga pribadi ini. Ya, mereka memiliki satu kehendak saja yang di-sharekan kepada tiga pribadi, sehingga kehendak Anak tidak bertentangan dengan kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus juga tidak berkehendak dengan Anak dan Bapa. Mereka memiliki satu kehendak dalam natur keilahian mereka. Ya, ini hal yang sangat-sangat penting, saudara. Karena itu, mereka memiliki satu objek kasih Tritunggal. Bapa mengasihi umat pilihan yang telah ditetapkannya, Anak mengasihi umat pilihan itu, Roh Kudus mengasihi umat pilihan itu. Kasih ini adalah kasih yang khusus yang terkait dengan karya keselamatan. Dan karena itu objek kasih itu cuman satu. Tidak beda-beda, cuman satu, saudara. Ini membuktikan kesatuan kehendak daripada Trinitas. Satu objek anugerah. Itu berarti ketika Allah memberikan anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus bergantung kepada apa? Objek kasih itu, yaitu umat Allah. Ya, Yesus mati bagi umat Allah. Roh Kudus juga menerapkan karya keselamatan bagi umat Allah. Anugerah, satu objek, yaitu umat Allah, pilihan Allah. Satu objek penebusan. Kristus tidak mati bagi semua orang. Keefektifan daripada karya Kristus hanya diperuntukkan bagi umat pilihan. Walaupun di dalam keampuhan atau kekuatan nilainya, saudara, nilainya itu mencakup begitu banyak orang bisa diselamatkan. Semua, bahkan manusia bisa diselamatkan. Cukup darah Kristus, tetapi hanya efektif bagi umat pilihan Allah saja.
Satu objek penebusan. Tetapi mereka memiliki perbedaan fungsi dalam kesatuan Tritunggal, saudara. Ini bukan di luar kesatuan, dalam kesatuan Tritunggal. Apa itu? Bapa sebagai inisiator yang memilih dan menetapkan umat pilihan, Anak yang berinkarnasi ke dalam dunia, menderita, mati, dan bangkit untuk menggenapkan rancangan kekal Allah Bapa. Dia adalah eksekutor pelaksana daripada karya Allah atau rancangan kekal Allah Bapa. Bukan Bapa yang menjadi manusia, tetapi Allah Anak itu Yesus Kristus yang menjadi manusia. Roh Kudus yang menerapkan seluruh pekerjaan Kristus dalam hati orang pilihannya secara subjektif, sehingga menghasilkan iman dan pertobatan sejati di dalam diri daripada umat pilihan. Mereka bekerja dalam satu kehendak, walaupun dalam 3 fungsi yang berbeda-beda. Inisiator, eksekutor, dan aplikator. Tetapi inisiator, eksekutor, dan aplikator memiliki satu kehendak yang sama. Saudara, ini menjadi satu hal yang indah sekali, sangat indah, saudara. Karena engkau bukan saja dikasihi oleh Kristus dengan kasih yang kekal, tetapi engkau juga dikasihi oleh Bapa dan Roh Kudus. Di dalam kesatuan Allah Tritunggal, saudara menjadi objek kasih kekal Allah Tritunggal. Ini menjadi satu keindahan yang sangat amat indah. Kenapa, saudara? Karena ini tidak pernah diberikan kepada semua manusia, tetapi hanya kepada umat pilihan Allah. Anugerah umum dan berkat-berkat sementara. Tadi kita bilang bahwa Yesus punya penebusan. Itu cakupannya sangat amat luas, bahkan lebih dari cukup. Dan salah satu yang dihasilkan dalam buah penebusan Kristus itu adalah anugerah umum dan berkat-berkat sementara. Yang sampai sekarang saudara dan saya menikmati. Ya, kalau kita lihat buah umum, anugerah umum di situ, saudara. Allah memelihara bumi, musim-musim iklim dan kuasa-kuasa alam, gempa bumi, ya, gravitasi bumi dan seterusnya, gempa guntur, petir dan macam-macam, saudara. Ini dunia sudah jatuh dalam dosa. Saudara masih menemukan begitu banyaknya keindahan, ya, dan keteraturan yang dikontrol, saudara, oleh pribadi yang sungguh amat berhikmat itu, yaitu Allah itu sendiri. Dan ini membuktikan bahwa Yesus, pengorbanan Yesus ini adalah mengambil peran yang sangat penting. Karena menghasilkan hal-hal yang demikian, sudah menghasilkan pemeliharaan Allah atas bumi, musim, iklim dan seterusnya. Jadi ini bukan berarti bahwa Allah itu memelihara, menopang, memprovidensia segala sesuatu hanya dengan kekuatan Allah Bapa saja, tidak. Dengan karya penebusan Kristus ini semua terpelihara, saudara. Karena di dalam Kristus segala sesuatu tercipta, di dalam Kristus segala sesuatu ditopang dan bahkan ditopang oleh karya penebusannya. Saudara dan saya juga lihat ada kasih yang umum, termasuk di dalam pemberitaan Injil kepada manusia lainnya. Ini membuktikan bahwa adanya pengorbanan Kristus, buah umum daripada pengorbanan Kristus. Ada kasih yang masih mengikat hati manusia, kasih yang bersifat umum. Ini anugerah umum, saudara. Berkat-berkat sementara, harta, kuasa, ketenaran, umur panjang, kesehatan. Kita pikir ini semua lepas dari Kristus. Jawabnya tidak, saudara. Jawabnya tidak. Ketika saudara membaca Mazmur 65, Yehezkiel 33, Mazmur 19, semua pekerjaan providensia Allah adalah pekerjaan yang tidak terlepas daripada karya penebusan Kristus bagi manusia, ya, dan juga bagi dunia yang nanti diperbaharui pada akhir zaman nanti. Jadi tujuan anugerah umum, saudara, walaupun begitu banyak hal yang Kristus berikan kepada engkau dan saya menikmati ini, termasuk orang-orang yang tidak percaya menikmati anugerah umum, tetapi itu semua bukan untuk keselamatan. Itu semua untuk menyatakan kemuliaan Allah, tetapi itu semua tidak membawa saudara dan saya kepada keselamatan. Saudara dan saya hanya dituntun kepada Allah, sang sumber berkat itu, tetapi saudara dan saya tidak dibawa kepada keselamatan. Saudara dan saya membutuhkan anugerah khusus. Anugerah khusus di dalam Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Itu yang dapat membawa saudara dan saya kepada keselamatan. Jadi kita melihat bahwa anugerah umum dan berkat-berkat sementara adalah perluasan daripada akibat penebusan Kristus bagi manusia dan bagi dunia. Nah, sekarang kita lihat ada keberatan-keberatan. Ketika seluruh doktrin ini kita imani, kita percaya dan kemudian kita beritakan, ada keberatan-keberatan yang muncul terhadap doktrin ini. Ada 3 tuduhan penting yang seringkali disampaikan kepada orang-orang
Calvinis. Yang pertama saudara, tuduhan hiperkalvinisme. Mereka menganggap bahwa orang-orang Calvinisme itu adalah orang-orang yang hiperkalvinis. Maksudnya apa saudara? Karena kita percaya kepada pemilihan ya oleh kedaulatan kekal Allah, lalu kemudian kita percaya bahwa penebusan Kristus adalah penebusan yang terbatas karena hanya diperuntukkan bagi umat pilihan Allah secara efektif. Maka itu berarti kita menjadi penghambat pemberitaan Injil. Untuk apa pergi memberitakan Injil? Toh cuman hanya segelintir orang yang diselamatkan. Kita menjadi orang-orang yang menghambat. Dan kalau memang Tuhan sudah menetapkan keselamatan bagi orang-orang tertentu, untuk apa pergi memberitakan Injil? Hiperkalvinisme akan berhenti memberitakan Injil dengan doktrin yang tadi kita sudah pelajari, saudara. Tetapi ini sekali lagi tuduhan yang tidak bertanggung jawab, karena justru dengan doktrin pemilihan dan penebusan terbatas, ini menjadi daya dorong dalam pemberitaan Injil yang begitu besar. Kita sudah lihat kemarin ya, bagaimana pemilihan Allah atas hidup kita itu dilangsungkan di dalam kasih karunia Tuhan. Seharusnya kita tidak layak mendapatkan itu, seharusnya kita semua binasa, tetapi Allah beri kesempatan itu bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi adalah sebuah privilege. Dan dengan demikian ini juga menjadi suatu sukacita bagi kita, karena pemberitaan Injil itu tidak sia-sia. Kita memberitakan Injil itu akan membawa hasil, buahnya saudara. Buah pertobatan bagi kaum pilihan Tuhan. Jadi kita bukan kerja sia-sia. Kita kerja punya hasil, saudara. Bayangkan kalau tidak ada doktrin pemilihan, bayangkan kalau tidak ada doktrin penebusan terbatas, pekerjaan pemberitaan Injil adalah pekerjaan yang sia-sia. Buang-buang waktu, saudara, buang tenaga, buang pikiran, semuanya kita habiskan, wasting time, saudara, karena tidak ada hasil di tangan kita. Tapi justru ini memberikan jaminan kepada kita, sehingga engkau dan saya seharusnya semakin terdorong, semakin ingin untuk memberitakan Injil Kristus, supaya lebih banyak orang lagi mendengarkan firman. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua orang akan percaya, tetapi ini menjadi penghiburan karena Injil menghasilkan buah-buah kekal di dalam hati umat pilihan Allah, dan kutukan atau penghakiman di dalam hati orang yang tidak dipilih Tuhan. Dan itu yang disebut dengan hasil Injil. Jadi pekerjaan Injil tidak sia-sia. Yang kedua, tuduhan yang menentang pernyataan-pernyataan Alkitab yang tampaknya bersifat universalisme. Misalnya, Yesus datang ke dalam dunia ya saudara ya, bagi dunia. Di dalam Yohanes 1 ayat 29, dia datang untuk dunia, saudara. Kita lihat sebentar ayat ini, seolah-olah ayat ini melegalkan universalisme. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi kalimat ini seolah-olah mau mengatakan bahwa dunia yang dimaksudkan adalah semua umat manusia, termasuk yang adalah kaum yang tidak dipilih Tuhan ataupun setan-setan. Tapi kalau saudara dan saya membaca seluruh ayat ini, saudara, dan membandingkan dengan bagian-bagian Alkitab lainnya, maka kita menemukan bahwa kata dunia itu banyak sekali artinya. Dan dimaksudkan dengan dunia di sini bukan untuk semua manusia, tetapi diperuntukkan bagi kaum pilihan Tuhan. Ya, saudara dan saya nanti bisa bandingkan dengan doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes. Dia mengatakan bahwa gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia mengenal siapa domba-dombanya dan domba-dombanya mendengar suaranya. Dia bukan datang untuk semua orang, tetapi dia datang menyerahkan nyawa sekali lagi hanya untuk domba-dombanya. Dia datang ke dalam dunia untuk menggenapkan karya penyelamatan yang telah Allah tetapkan bagi siapa? Bagi domba-dombanya. Jadi sekali lagi saudara, ini bukan dimaksudkan untuk semua umat manusia tanpa kecuali. Ya, kita bisa lihat juga dengan ayat-ayat lainnya yang dikatakan bahwa bagi dunia. Tetapi kalau kita lihat di dalam konteks pembicaraan dan juga dibandingkan dengan teks-teks Alkitab yang lain, maka kita menemukan bahwa sesungguhnya penebusan Kristus bukan untuk semua orang. Lalu ada kalimat bagi semua orang. 1 Korintus 15 ayat 22. Misalnya kita lihat 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Ya, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi ada kalimat di situ, Adam mati maka semua orang yang diwakili di dalam Adam itu mati. Itu betul saudara. Tetapi kalimat kedua yang mengatakan bahwa oleh Kristus maka semua orang itu akan hidup saudara. Ya, Kristus itu mati ya di dalam ayat yang 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Itu bukan berarti bahwa semua umat manusia seperti yang dimaksudkan dalam kalimat pertama. Bukan. Tetapi dalam seluruh ayat dalam pasal 1 Korintus pasal yang ke-15, ini bicara kepada orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus Kristus, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan telah menyatakan imannya, pertobatannya di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara dan saya membaca dalam konteks 1 Korintus 15, ini bukan ditujukan semua orang yang dihidupkan di dalam Kristus. Itu mengacu kepada semua manusia, tidak, tetapi mengacu kepada orang-orang percaya yang adalah miliknya, Lalu tuduhan bahwa tawaran keselamatan dari Allah bagi semua orang adalah tidak tulus. Jadi seolah-olah waktu kita bilang bahwa Allah mengasihi semua manusia, khususnya di dalam Yeskiel saudara 33 ayat 11, Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Yang Allah inginkan adalah mereka itu diselamatkan, mereka itu hidup. Itu seolah-olah kalimat yang tidak tulus. Ketika kita berbicara mengenai hal itu, Allah tidak sesungguhnya mengasihi mereka. Nyatanya hanya segelintir orang yang diselamatkan, atau sejumlah orang tertentu yang ditetapkan Allah untuk diselamatkan. Tapi kita tidak mengatakan hal demikian karena tuduhan ini sekali lagi tuduhan yang tidak benar. John Calvin mengatakan bahwa Yeskiel, konteks Yeskiel 33 ayat 11 sedang berbicara mengenai kasih Allah yang umum. Jadi Allah menawarkan keselamatan kepada semua manusia melalui pemberitaan firman Tuhan. Allah mengasihi semua manusia dalam arti Allah ingin mereka selamat. Allah rindu mereka selamat. Jadi ini berbicara mengenai kasih yang umum menurut John Calvin. Tetapi bukan bicara mengenai kehendak kekal Allah tentang orang pilihan. Konteks dalam Yeskiel 33 ayat 11 bukan bicara mengenai dekrit kekal Allah tentang keselamatan orang-orang pilihan, tetapi lebih tepatnya berbicara mengenai kasih Allah yang umum. Sehingga pemberitaan Injil itu adalah pemberitaan yang tulus, pemberitaan yang serius, pemberitaan yang menyatakan kasih Allah yang rindu agar manusia yang berdosa itu diselamatkan. Begitu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang kemudian kita katakan pandangan universalisme, bukan saudara. Ya, atau mengatakan bahwa ini Allah akhirnya tidak tulus. Jawabnya tidak saudara. Karena memang sesungguhnya Allah mengasihi kita. Nah, dengan demikian saudara dan saya melihat dalam seluruh pembahasan kita, endingnya apa tujuan dari doktrin ini ketika kita pelajari saudara. Kita lihat di sini. Melalui pengorbanan Kristus, Allah itu dimuliakan dalam anugerahnya. Allah dimuliakan karena begitu besarnya cinta kasih Allah dan pengorbanan Kristus yang begitu amat dalam, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan melampaui daripada kapasitas manusia untuk menanggungnya. Kristus tanggung itu semua bagi engkau dan saya, supaya anugerah Allah dimuliakan, anugerah Tuhan ditinggikan, kemurahan Allah itu ditinggikan, belas kasih Tuhan itu ditinggikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pintu anugerah yang pernah ditutup Tuhan di Taman Firdaus itu kemudian dibuka kembali oleh Tuhan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua ini saudara dan saya dapatkan melalui doktrin ini. Sehingga doktrin ini bukanlah sebuah doktrin yang kemudian dihilangkan atau kemudian sekedar hanya mendengar sebentar saja lalu dibuang begitu saja. Tidak saudara. Tetapi ini adalah doktrin yang hidup, doktrin yang merupakan dasar bagi iman saudara dan saya, bagi keselamatan kita. Sampai di sini saja saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Saya harap kita semua boleh memahami betapa pentingnya karya Kristus yang bersifat terbatas, penebusan Kristus yang bersifat terbatas bagi umat pilihan Allah. Kita berdoa dan kemudian jika ada yang mau bertanya, saya akan buka ruang tanya jawab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan.
menaikkan syukur untuk kasih karunia Tuhan buat kami ketika kami boleh mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Tuhan boleh menyertai kami lagi dalam seluruh pencernaan atau mencerna akan firman Tuhan ini ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau sendiri yang boleh memberikan kepada kami pengertian, Engkau sendiri yang memberikan kepada kami anugerah yang memampukan kami untuk boleh mengimani setiap bagian firman Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa betapa besarnya Engkau mengasihi kami, tetapi di saat yang sama kami tidak sanggup, kami tidak mampu untuk mempercayai Engkau tanpa belas kasih Tuhan yang bekerja melalui karya Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau di sorga memperhatikan setiap kami dan melihat umat pilihan-Mu dan memberikan karya penebusan-Mu bagi setiap kami yang dipilih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.